Ya udah, sekarang kalau tadi udah Mas Ali, sekarang nggak harus yang paling tua, tapi yang terakhir. Silakan. Yang buang tuh, oh canggih pengen banget nanya kayaknya. Canggih dulu deh, kesian dia udah kepengen banget nih. Ini anak saya juga, nih, anak nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya sih mengenai remaja atau pemuda ya yang ditargetkan. Yang saya tertarik dengan Ustadz itu kemarin waktu awal-awal itu kan karena Ustadz tuh memperdulikan pemuda-pemudi yang kondisi sekarang ya. Cuman ini kita udah cukup lama ya untuk bergerak di bidang ini, tapi kok saya rasa ya masih belum ada style apa cara yang klik gitu loh. Jadi pemuda yang kita aja tuh masih nggak cocok lah tanda kutip ya. Rencana ke depan kita seperti apa dan untuk menarik mereka gitu. Karena saya sebagai dosen juga ya, itu ternyata mahasiswa saya pun kalau nggak saya takut-takutin nilainya jelek itu nggak akan ikut juga. Atau saya balik, kamu datang saya dapat kasih nilai bagus, nah itu baru datang kayak gitu. Jadi motivasi mereka itu masih karena hal-hal yang sepele lah. Makanya kita kedepannya itu seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang rencana kedepannya perlu kita lakukan. Saya agak ini tapi tanda kutip ya, saya agak kecewa dengan pertanyaan yang dimunculkan sekarang. Tapi nggak apa-apa, saya kasih penjelasan. Sebelum saya jawab ini, siapa yang mau bicara setelah ini? Nggak, bebas, saya kasih. Saya kayaknya Bu Etik ini, dua-dua ya, ibu ya. Iya, oke. Jadi karena Bu Etik juga menunjukin bersamaan, nanti Ibu terus Mbak Etik baru kita tutup ya. Saya jawabnya dulu. Gini Mas Canggih, saya bukan bilang kecewanya. Saya baru sedang menelusuri, ternyata bapak-bapak ibu-ibu seluruh dunia, anak-anak yang disebut dengan generasi milenial, dia menganggap orang selain mereka itu musuh, ibu kandungnya. Ya, anak sekarang mau nikah tapi nggak mau punya anak, itu jadi meluas di mana-mana. Anak-anak gini-gini kan ada generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 1981 sampai tahun 2000. Dan mereka itu punya cara mempersepsi dunia yang saya ingin mungkin Mas Canggih nanti kita juga lakukan mungkin dengan Mas Ali dan kawan-kawan. Kalau kita baca buku, ada buku yang berjudul The New World Order. Penulisnya namanya Jagat P. Purbawati. Jagat P. Purbawati itu bukunya berwarna coklat. Itu sebenarnya menulis itu 3. Dua ada di Indonesia, 1 di Inggris, tapi dia udah nggak mau pulang lagi. Terakhir karena dia terlalu banyak menyoal dalam konteks kontra intelijen internasional, saya dengar dia dibunuh. Dia perempuan, dia dibunuh atau malah kalau nggak salah karena dia dibunuh, dia nggak mau lagi pulang ke Indonesia. Di Indonesia katanya manusia sih nggak bermutu, katanya. Ya, tukang bohong, nggak sportif. Jadi kalau kita mau ikuti satu orasi ilmiah, ada yang dikenal dengan nama wartawan jihad, ya, Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis itu tahun 1977, sekitar 50 tahunan yang lalu kurang lebih, ya kurang dikit lah. Beliau itu menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Israel Marzuki. Dia membahas tentang potret manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu pertama tukang bohong. Contohnya ibu-ibu kalau mau anaknya ke tempat rekreasi, pak anaknya umurnya udah 6 tahun dibilang 2 tahun, ya kan? Biar nggak bayar tiket, gitu kan? Ya. Anak mau sekolah, karena tetangga udah sekolah, anaknya masih umur 5 tahun bilang sudah 7 tahun, ganti di itu. Kita nggak bisa bantah itu. Yang kedua, orang Indonesia itu tidak mau berproses. Tidak mau berproses, dia tidak mau. Ya. Taunya langsung naik, padahal makanya dia ngambil ya macam-macam. Dan ada beberapa poin. Dan orang-orang Indonesia itu tidak menghormati mutu. Halah, cuman begitu, padahal dia sendiri nggak bisa. Ya, nggak menghormati mutu. Jadi gini Mas Syakir, kecewaan saya bukan pada konteks pribadi itu,
Saya berharap ini tidak ditanyakan di saat sekarang karena saya masih terus menelusuri. Mungkin dengan begini kita sama-sama. Jadi generasi Z ini tidak menganggap kita tuh nggak ada yang dihargai. Anda tahu bisnis anak-anak itu retail, bisnis by digital 5.0, 4.0, 5.06 itu mereka sampai ada yang bisa dapat keuntungan 150 triliun. Coba bayangin. Jangan dikira anak-anak yang epleng itu yang kayak gini tuh dia duitnya banyak. Ya, Bu Indra tuh harus introspeksi juga, belum ada apa-apanya dengan 150 triliun. Artinya saya memang tidak punya kalau itunya, kan saya bilang saya ini orang kaya dan miskin itu bukan takdir, pilihan. Kalau saya kaya dengan kekayaan yang mungkin ratusan triliun, bapak-bapak sama ibu itu nggak ketemu saya di sini. Gitu. Itu aja gampang saya ngomong. Jadi intinya sekarang, selama kita tidak bisa mendiagnosis remaja dengan cara-cara yang dalam pandangan mereka, ini ngeri. Jadi remaja sekarang ini punya kerajaan sendiri. Ya, dia punya metaverse. Misalnya dia punya penguasaan tentang Jalan Tamrin. Padahal dianya ada di Solo. Wah, ngerti kan ya? Ngeri. Jadi sekarang ini saya sendiri juga sudah belum begitu ngerti. Tapi saya tahu seluruh orang tua yang usianya 50 tahunan, dia punya anak atau cucu umur 20 tahun, pasti nggak ada yang klop. Satu, kita yang tua relatif capek. Yang muda, dia simpel. Goblok amat nih kakek. Itu kalimat itu spontan disebut. Dan ketika kita bantah, emang goblok, ngapain pakai bantah-bantah? Ngaku aja kalau goblok. Nah, ini yang begitu dibisikin ke saya. Nah, kalau yang begitu aja udah sakit hati, baper lalu nggak mau ikut ke sini, ya udah, tinggal nunggu mati aja. Itu terus terang, Mas Canggih pertanyaan itu sebenarnya keren. Cuma saya merasa belum tuntas. Tapi intinya kita telah mengambil jalan yang tepat tapi anak tuh pintar-pintar, bayangin duit banyakan dia. Kita lihat kayak gembel gitu tapi dia, apalagi sekarang sistem pembayaran udah macam-macam, saya pusing juga. Tadinya kan kita pikir pakai ATM keren, sekarang di ATM tuh ada atasnya pakai barcode. Tidak perlu lagi, udah bingung lagi nih jalannya. Iya. Dan terus tenang teman-teman, ini tidak boleh diikuti. Ini jangan diikuti, kalau diikuti bahaya. Karena ini sebenarnya adalah permainan untuk nanti kalau menurut Dharma Parengkun, seluruh pola-pola sistem teknologi tinggi itu mempercepat kita berketergantungan dengan internet. Ketika nanti internet itu terhenti, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya adalah penganut teknologi tinggi dan perang akhir zaman. Beberapa teman belum yang bisa aja nyocok-nyocok. Iya. Karena kalau kita bicara akhir zaman terus kita dibilang orang gila, orang mimpi apa loh. Jadi ketika saya ketemu di Surabaya, di bandara Jogja, di Jogja, ada anak, dia hafal Quran. Dia minta saya bikin vlog segala macam. Gimana Pak Ustaz? Iya, kita generasi muda sekarang harus menjadi orang yang mengerti tentang high teknologi yang terhebat, tetapi bersamaan dengan pemahaman konsep-konsep akhir zaman. Kita bisa rujuk Abu Fatihah, kita bisa rujuk Muhammad Ali, yang Zulkifli Ali, kita bisa rujuk Ustadz Ahmad Baikuni, kita bisa rujuk Ihsan Tanjung. Sama dengan medis, tadi mungkin istri saya jadi saksi. Saya penganut kedokteran modern dan timbun nabawi. Kedokteran modern bukan salah semua, karena konsepsi kedokteran modern itu dibuat oleh Ibnu Sina dengan Al-Qanun fit Tibb, Introduction of Medicine. Sampai sekarang buku itu mungkin tebalnya ratusan atau ribuan halaman, menjadi buku wajib yang harus dibaca di University of Sorbonne, di Universitas Prancis, sebagai buku kata pengantar kuliah sampai hari ini harus baca. Dan itu yang nulis ilmuwan Muslim. Hafal Quran jadi dokter, bukan hafal Quran doang. Kan berkali-kali saya bilang, hafal Quran jadi Kapolri, hafal Quran jadi Panglima TNI, hafal Quran cuma jadi imam masjid, dibayar 6 juta sebulan. Iya, Bu, maksud saya ini kan bahasa kita tuh nggak level. Muhammad Al-Fatih hafal Quran, umur 22 tahun dia bebaskan kalau novel. Habis hafal Quran ngerem aja di ujung masjid. Ngapain lu? Beranak apa? Betelor. Waktunya lewat ini. Ini 2 lagi nih. Dia ingetin sama bos.
Silakan Ibu dulu. Anak saya itu semua ustaz. Jadi memang dari kecil dasar sekolah pondok. Dengan doa. Sebagaimana ibu saya mendoakan saya. Saya ini orang kalau pakai bahasa logika ya. Pertanyaan orang-orang juga jadi ke saya. Itu Bu Indra diapain sama si Alfian sampai mau sama Alfian? Terus terang aja tuh berapa banyak yang nyindir-nyindir saya. Ya saya bukan orang kaya, tanya aja kan dia. Mas kawin saya memang sih pakai dinar, ya. Tapi berapa dinar dirhamnya memang bodo amat. Yang penting kan ada mas kawin gitu ya. Kalau mas kawin 20 kilo boleh juga kali. Saya pikir gini Bu, saya sebenarnya ingin menjawab ini dengan lebih dalam, tapi saya sudah diingatkan lewat 7 menit tadi. Kata kuncinya Bu, Ibu lakukan pendoaan. Sebenarnya kalau saya sih gampang jawabnya. Kata kunci awalnya innamal a'malu binniyat. Dulu ibu masukin anak ke pesantren, makanya anak saya semuanya pesantren, gontor, merugi. Setelah itu terserah. Yang satu akuntan, yang satu bisnis internasional. Nah kalau yang di Solo ini bersama Bu Intan, sebenarnya saya mau coba melakukan proyeksi, tapi kelihatannya mungkin secara psikologis, secara biologis, secara historis, secara kultur, kayaknya belum menangkap bahwa saya ini harusnya jangan ditolak. Karena pasti proyeksi saya sebetulnya dan yang ngikutin arahan saya banyak yang jadi, baik dia punya aset triliunan, walaupun saya malah nggak bisa menjangkau dia untuk sekedar dibantu berapa, nggak bisa, malu sama anak sendiri. Orang tua semiskin-miskinnya orang tua nggak akan pernah bilang nggak punya duit sama anaknya ya, itu mungkin psikologinya ya. Itu maksudnya orang anaknya ngerti. Jadi gini Bu, saya belum menjawab pertanyaan Ibu, saya hanya ingin mengatakan apa yang Ibu alami, Ibu bukan, jangan juga jangan merasa salah, bukan dipersalahkan. Karena memang saya ingin mengatakan musuh-musuh Islam akan menghadang Islam dari tetesan sperma. Jangan pernah kembali lahir generasi Muhammad Al-Fatih. Generasi, makanya mudah-mudahan ini sebagai judul saya sedang mendesain generasi super baby. Ya katakanlah cucu saya di Tangerang ada 4, di sini ada 1. Saya punya proyeksi anak-anak saya nanti kalau masing-masing nambah lagi jadi 5 kali 8 ya 40 plus cucu sosiologis mungkin 100 saya mau buat. Tapi tetap omongan saya tidak bagus kalau kata beberapa tim ini. Jangan diomongin Ustaz. Apa yang dilakukan? Nihilkan vaksinasi dan imunisasi. Selama anak-anak kita masih disuntik vaksinasi, imunisasi, Anda telah memasukkan tripsin. Tripsin mengandung saripati, anjing, monyet, dan babi. Jangan heran anak sekarang kalau itu hampir di semua rumah anak begitu. Ya, panjang waktunya nanti saya akan melewati lama. Terlanjur tadi Bu ini ya. Ya Ibu nanti jangan lupa Bu nomor saya ada, nanti kita janjian. Mungkin kalau perlu kalau istri saya kuat nanti istri saya juga nggak bisa lama-lama di forum-forum karena daya tahannya juga. Tapi terakhir silakan Bu Eti. Saya merasa saya berada di zaman paling tidak saat ini kita semua bisa berkumpul dengan umat, bisa berkumpul dengan ibu umat yang merupakan, kalau menurut saya ini bijaknya zaman Nabi. Hari ini kita bersama dengan Pak Indra yang merupakan abu bakarnya Nabi. Hari ini kita bersama dengan Mas Janggis yang merupakan alinya Nabi. Ya, dan bersama dengan sahabat-sahabatnya nanti hari ini kita berada di sini bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuatu menjadi besar itu berasal dari kecil seperti ini. Oleh karena itu, kemarin saya berjalan-jalan dengan seorang bapak dan saya meminta bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Apa Anda tidak begitu kalut dengan hari ini? Dia mengatakan, kamu kalut. Tidak usah kalut-kalut. Orang namanya Allah aja memang memberi kepada kita sebuah tantangan yang besar. Tantangan ini bukan untuk kalut-kalut, dan tetapi untuk dihadapi. Mari kita hadapi bersama-sama pasti kita bisa. Jadi saya berharap dari yang kecil ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Jadi mungkin menjadi sebuah kekuatan besar untuk
suatu hari nanti akan terlihat apa namanya kobarannya. Meskipun hari ini masih baru dalam tanda kutip seperti ini. Yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Uat adalah saya ini ingin tahu sekali sebenarnya rasanya masuk ke penjara itu seperti apa. Karena kita ini perlu mempersiapkan kalimat al-mustahidan. Betul begitu, terima kasih. Saya diisukan masuk penjara sejak tahun 2004. Saya sangat melihat betul kekuatan doa ibu saya. Gitu. Memang saya selalu paksa, kalau saya maksa doain ibu ya, sampai dia ngangguk. Kita doain dia maksa. Kalau ibu saya belum bilang ya, saya nggak mau saya lepas tuh. Alfian ditangkap. Dan itu menurut pengetahuan saya itu memang betul ada operasi. Tapi ibu saya, bapak saya, adik-adik saya bilang dari tadi tidur di sini, tangga beribu ditangkap melulu. Itu lama itu, hampir 10 tahun lebih saya begitu ditangkap. Tapi saya nggak ngapa-ngapain. Saya tetap ke masjid, saya tetap makan di kalau kita jajanan gitu biasa. Saya harus introspeksi dulu mungkin buat bu etik ya. Di penjaranya saya tahun 2017 itu mungkin akumulasi dosa-dosa saya yang harus saya introspeksi. Walaupun orang masuk penjara tidak harus berdosa. Nabi Yusuf nggak berdosa. Justru Nabi Yusuf dituduh memperkosa istri dari seorang. Caranya lepas. Itu dibawa ke Mungkin saya coba ambil komitmen 5 menit aja ya. Jadi di penjara itu sebetulnya kalau boleh saya bilang, untuk kasus saya nyatakan dengan tegas, kasus Alfian Tanjung itu kriminalisasi 100%. Saya kalau mau debatnya sampai berurat saya sanggup melayani. Tapi pertanyaan Bu Etik bukan itu. Di penjara itu kita diajak untuk menangkap realitas kehidupan. Siapa teman kita sejati akan terlihat. Itu mungkin jawaban saya. Yang lain mungkin akan lebih tambahan lagi. Tanya sama istri saya sekarang, saya nggak pernah menerima tamu di rumah setelah keluar dari penjara. Bukan trauma, karena saya lihat teman sejati saya adalah istri dan anak-anak saya. Teman-teman kan cuma sebulan 2 bulan, orang saya di penjara 4 tahun. Yang selalu datang membawa sesuatu di tanggal itu istri saya, anak saya, nggak pernah absen tuh kayak apa orang lain ngelamun. Bahkan ada orang 10 tahun di penjara nggak ada yang nengok. Terus terang aja kalau buat saya cerita. Makanya saya kalau bilang penjara itu telah mengajarkan saya betapa walaupun itu bukan kita yang punya ya, itu kan adik Gurdi kan Kristen ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Saya tidak bisa mungkin itu. Makanya saya dengan Bu Indra selalu bilang, saya adalah orang yang pencinta keluarga. Walaupun saya nggak punya, walaupun saya nggak bisa. Cuman kan posisi Bu Indra tidak butuh, itu tanda kutip. Walaupun semampu saya tetap bisa itu. Yang kedua, di penjara itu kita memahami sahabat sejati. Saya di penjara itu kan benar-benar tidak bergerak. Bagaimana datang rombongan dipimpin oleh namanya Mas Subagio dari pengurus ranting Muhammadiyah. Itu Mbak Etik ya, kenapa saya begitu semakin terhujam ke Muhammadiyahan saya. Itu yang datang 3 orang, 1 pun saya nggak kenal. Apa yang dia bawa? Uang 7 juta rupiah. Yes, titipan dari teman-teman pengurus ranting UAG Surabaya. Saya pikir cuma sekitar itu. Selang seminggu 2 minggu datang lagi bawa uang 20 juta. Bu Indra dapat cerita tentang saya dari suaminya, siapa Alfian itu, gimana kan. Ya, harus saya buka juga, Bu Indra termasuk orang yang ikut kontribusi. Karena ada Mas Umam yang memediasi, tapi dalam posisi kita nggak kenal apa-apa karena beliau memang mendapat amanah.
ini orang namanya Alfian, seorang pejuang, pemberani. Kata Mas Ridwan ya, bukan kata saya ya. Nah artinya buat Mbak Etik, saya ingin katakan, mereka tidak hanya ingin memenjarakan, ingin membunuh. Konsep orang-orang musuh-musuh kita, terutama kelompok Trah PKI itu, ada yang namanya babat ilalah 2021-2025. Saya sudah mengkalkulir sampai 2022 ini, mereka sudah membunuh kurang lebih 60-80 ribu pribumi muslim. Ya, terus terang saja, sebenarnya kalau ibu bapak dengar omongan belum mau ngomong begitu, saya bilang kalau mau ngomongnya jelas, kita mesti duduk 4 jam, 4-6 jam, gue terangin pakai papan tulis. Yang kedua, ini kan direkam nih, saya dijamin nggak nyebar kemana-mana, bahaya. Yang jelas, Bu Etik di penjara itu sebagai penutup, saya kedatangan rombongan, ada 2 yang saya alami. Yang pertama, saya sering diculik, tapi nggak disiksa. Diculik itu gini, Ustadz dipanggil sama Kalapas, Ustadz dipanggil sama bagian pengamanan, Ustadz dipanggil terus, jadi diskusi terus kalau mau mereka. Terus saya tanya, kenapa sih manggil saya terus Pak? Iya kami lagi heran Pak dengan Pak. Kami datang ke Jakarta, di briefing Pak Yasona Laudi, kami dipanggil oleh Kanwil Menkumham Surabaya. Tapi kalau ngobrol dengan Pak Alfian, omongan mereka semua itu mentah semua. Lu kenapa Pak? Saya baca koran, saya baca jurnal, saya bawa laporan, saya baca analisa telik sandi intelijen dari kementerian, arahan menteri. Tapi kok semuanya berbeda dengan pendapat Pak Alfian ya? Tapi saya percaya sama Pak Alfian. Jadi memang terus terang Bapak-Bapak Ibu, negeri ini memang ditangani oleh resep-resep basi gitu. Negeri kita tuh tidak diberikan resep. Maaf ya, saya buka satu rahasia yang saya tahu. Dokter-dokter itu tidak pernah buat resep buat dirinya dan istrinya dan anaknya, nggak ada. Itu ke dokter buat lu doang dibikinin itu. Anaknya mau bini makanya gak dibikinin sama dia. Artinya mereka sendiri nggak percaya dengan apa yang dia cuma buat jadi duit. Lu mau mampus dah. Ya. Nah, kalau diomongin gini, penyebar fitnah, gitu terus. Saya berani ngomong begini, teman-teman saya dokter yang sama-sama aktivis jihad. Gila lu yang lu omongin lu bahaya. Lu yang ngomong lu kan dokter, gua bukan. Kuliah kedokteran mahal ya. Tuh. Jadi ibu-ibu ya saya kasih tahu, kalau ada tulisannya Agim berhenti berobat ke dokter, berhenti. Tapi saya ingatkan, tadi saya udah bilang, saya ini penganut kedokteran modern dan Tibun Nabawi. Kita nggak boleh nolak total karena kedokteran modern kan juga ada sistem riset. Kalau Profesor Dr. Zainal kan katakan salah satu mata kuliah yang paling berat di fakultas kedokteran adalah mata kuliah diagnosis. Nah ini betul kata Mbak Etik tadi, kalau kita diagnosisnya bagus tentang remaja. Yang kedua, satu hari beberapa petinggi-petinggi itu dari saya nggak boleh ngomong, nggak boleh megang mic. Memang saya punya kesalahan. Waktu saya ditahan di Medaeng, Surabaya, orang kan kenal saya disuruh tausiah asar, lupa saya. Saya udah ngomong udah enak nih, udah asik, santuy gitu ya. Akhirnya saya takbir. Allahu Akbar, kedengeran kan sampai ke Karutan. Teroris apalagi dalam ini ya, saya kelupaan Pak Widodo asli. Yang ngisi karena semuanya kan pada asli dulu. Saya kan orangnya tipenya kayak begini kan, Anda pada anteng dan sampai jam 2 malam nggak bakal habis. Sabar Pak, semenit selesai. Si petugas lapas itu gini, Ustaz kalau malam, sholat malam, kalau berdoa, jangan doain saya ya. Jadi petugas-petugas itu nggak bener-bener nangis-nangis, nggak boleh minta, jangan sampai didoain. Kalau kita ngapain doain dia baik? Paling ya Allah balas nanti sesuai dengan kejahatan kan gitu boleh dong. Ustaz, dia cerita teman-teman saya yang suka nyiksa Ustaz, yang suka nyiksa tokoh, ada yang anaknya dolindes truk, ada yang kecemplung di ini, istrinya ternyata selingkuh dengan tetangga sebelah. Jadi memang biar diketahui ya buat BNI buat semua. Saya nambah dikit boleh. Saya mau cerita, kenapa anak saya nomor 4 mungkin Bu Indra belum dengar. Anak saya yang keempat, saya beri nama Zainal Al-Ghazali. Tapi nggak saya teruskan nama sambungannya.
Kalau aslinya itu Zainab Al-Ghazali Al-Jabili. Dia seorang ulama perempuan. Pada tahun 1971 ditangkap oleh pemerintah Mesir. Dan dia perempuan ulama membuat kitab tafsir Ma'a Kitabillah, pengarang tafsir. Tahun 71 ditangkap dengan tuduhan makar oleh pemerintah Mesir. Yang pertama, dia dimasukkan ke kamar dia. Kalau ibu tahu, anjing itu kalau yang khusus itu ada yang setinggi kuda. Saya tahu ketika saya mendemo Lembah Karmel Cianjur, saya kaget juga nih gede banget. Wow, ternyata anjing tapi setinggi seperti kuda. Jadi anjing besar tidak dikasih makan berhari-hari, dimasukkan ke dalam tempat ditahannya Bu Ustazah Zainab Al-Ghazali Al-Jabili. Jadi mungkin buat Bu Indra jadi pengetahuan kenapa namanya dikasih. Masing-masing nama itu punya sejarah buat saya. Ini namanya anjing lapar dimasukin untuk Bu Zainab itu takut dia. Wahai anjing, aku takut padamu, tapi aku lebih takut kepadamu. Itu anjing langsung gini, air matanya mengalir. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, betul kata Bu, tidak ada yang mustahil kalau kita tidak ragu. Saya mau buka ya, tapi tolong jangan dijadikan ini. Ketika saya melaporkan untuk kita ada sebuah gabungan, saya lapor dengan Umair Khas. Dia kan ketua FKAM. Saya itu dimarahin dengan gayanya anak baru. Maaf, nggak mungkin, subuh 1000 orang. Bocah lu. Saya tuh terus terang, saya digitukan. Malah saya minta agar dia bisa beri sambutan. Mungkin saya belum pernah cerita ya. Saya tuh diginiin. Kalau bahasa lain dulu kan pendatang baru, bisa apa lu? Tahu apa lu? Saya bilang ini yang begini nih gak belajar Muhammad Al-Fatih ini bocah walaupun lebih muda. Umurnya sama ente. Saya menyebut ini bukan dalam konteks membenci pribadi. Lah kalau anak muda Islam tidak pernah yakin Allah menolong, cukup cerita saya tadi. Satu lagi, masih Zainab juga. Jadi pihak penjara itu mencari laki-laki yang hobi ke pelacuran. Ya mungkin sehari dia bisa main dengan 5-7 perempuan. Laki-laki itu ditahan di ruangan tertutup, tidak diberi kesempatan bertemu dengan perempuan. Saya nggak dibayangin kalau tiap hari aja dia mau main dengan berapa perempuan, terus diisolasi beberapa hari, dimasukkan ke ruangan Zainab Al-Ghazali. Kayak apa tuh dia udah birahinya udah sampai ke umur udah tanduk, kan? Dan dia masuk dengan semangat ingin menyetubuhi dan melakukan hubungan yang tidak senonoh. Wahai anak muda, engkau masuk ke sini karena engkau ditugaskan untuk memperkosa aku. Dia gitu. Langsung dia nangis merangkul, maaf Ustazah, saya memang hobi begitu, tapi saya tidak sanggup melihat engkau saja, aku seperti melihat ibuku sendiri. Teman-teman semua, saya ingin katakan ada satu hal yang tidak kita sadar, ad-du'a silahul mu'minin. Poetik betul. Ini malam ini kuncinya adalah sholat malam kita nanti. Saya minta diatur, mudah-mudahan 2:30, 3:4 kita sudah mulai sholat. Saya nggak mau nambah lagi, Anda jangan heran, saya bisa cerita 17 jam dan Anda nggak akan ngantuk. Itu salah satu kemampuan saya, walaupun saya nggak punya apa-apa. Semoga ada keridhaan Allah bersama majelis malam ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang tepat dan hal-hal yang bernuansa fitnah. Jangan ntar ketemu Umar Khas diomongin, oh satu mer, kemudian diomongin sama Alfred. Mohon jangan. Saya bukan membenci beliau, teman beliau kenapa? Bukan mendukung, malah bilang nggak mungkin, mustahil segala macam. Ya, kita tidak ingin merasa ada apa-apa. Beliau banyak kehebatan, beliau sudah ke Cina dan segala macam. Saya kembalikan kepada panitia, mungkin ada pengumuman. Kita jumpa besok materi pertama selepas subuh. Setelah itu kita memanah ya. Lalu kita ada, saya minta disiplin waktu supaya kita menjelang zuhur. Oh ya, satu lagi permintaan saya, kita sholat zuhurnya di masjid masyarakat. Jangan kita tertutup total terus.
ada yang usil mulutnya teroris lagi. Ya udah kita sholat semua. Di sholat di situ, zuhur kita di sana kan. Habis zuhur kita 4 rakaat ya, nanti masih bisa ditambah 2 rakaat untuk asar. Saya mohon maaf buat Bapak Ibu semua, Mas Canggih tentu ada pengumuman. Saya boleh izin ya turun ya, biar saya bisa istirahat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum istirahat, yang rundown ya ada di map masing-masing. Nanti ini istirahat sampai jam 2:30 ya tadi ya, 2:30. Terus paling lambat jam 3:45 kita sudah siap di bawah untuk sholat qiyamul lail. Kemudian sebelum subuh diusahakan sudah mandi ya, sudah mandi. Untuk setelah itu kita sholat subuh, kemudian kultum setengah 4, 4:30 kita materi sampai 6:30, kemudian baru memanah. Ya, 5:30 sampai 6:30 kita materi yang pertama, kemudian baru memanah di bawah. Acara materi besok pagi kita di bawah saja untuk tempat sholat, nanti langsung ke kultum dan materi, jadi tidak perlu naik turun lagi. Ya, nanti habis ini kita menyiapkan ini di bawah biar bisa kita pakai untuk sholat dan seterusnya. Oke, terima kasih pengumumannya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ya? Selamat beristirahat. Di bawah. Nanti yang laki-laki di bawah, yang itu masuk ke diri tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.